selalu bersinar. Yaitu yang pertama, ini cepat. Jadi yang pertama supaya kita terus bersinar. Bangkitlah. Nah, kalau kita lihat Yesaya pasal 60 tadi. Dikatakan di sana, bangkitlah. Arise. Untuk itu kita diminta untuk bangkit kalau kita mau tetap bersinar. Bangkit dari apa? Kata perintah ada dua kata bangkit di sini. Bangun. Kita harus bangun dari kematian rohani kita. Yang kedua, bangun dari tidur kita. Sudah berapa lama kita jadi orang Kristen? Anak muda, sudah berapa lama kau jadi orang Kristen? Tapi engkau masih tidur. Engkau masih tidur. Vakum rohanimu. Karena engkau tidak mau izinkan terang itu berterang, bersinar dalam hidup. Mau bersinar, Amin. harus bangkit. Bangun. Kalau kita tidur sadar enggak? Enggak sadar kan? Mau menggigam, mau ngapain? Sudah kilat kiri kanan enggak sadar. Tapi ketika kita bangun sadar. Wih, udah pagi. Nah itu harus bangun. Sadar. Firman Tuhan katakan dalam Efesus 5 ayat 14. Di sana dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Anak muda, mungkin engkau mulai jauh dari Tuhan. Hidupmu mulai vakum, dengar firman Tuhan biasa aja. Gak berdoa pun biasa saja. Saya mau kasih tahu, orang aja yang rajin ke gereja hampir-hampir dia tidak bisa mampu menghadapi hidup-hidup. Apalagi kita anak muda. Kalau kita tidak mau terang hidup dalam hidup kita, engkau gak bangun, sadar, engkau tidak bisa menghadapi hidup ini. Keadaan dunia sekarang, dengan kemajuan teknologi, kalau engkau tidak sadar, tidak bangun seperti Efesus 5 ayat 14. Tegas sekali dikatakan, bangun. Hai kamu yang tidur, bangkit dari antara orang mati. Kalau kita bangun, maka Kristus akan percaya di dalam hidup kita. Sadarlah. Sebagai anak muda, Yesus adalah terang dalam hidupmu. Firman Tuhan berkata, bangkitlah. Itu sebabnya jangan membiarkan dirimu disesatkan dengan keadaan situasi apapun. Jangan membiarkan dirimu dengan keadaan yang menekan hidupmu. Jangan membiarkan dirimu untuk diintimidasi. Berapa banyak anak muda ini karena terintimidasi, merasa tidak layak datang kepada Tuhan. Saya mau katakan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Saya pun sebagai hamba Tuhan. Tetapi karena saya sadar saya manusia berdosa, saya perlu Yesus dalam hidupku. Saya perlu terang itu untuk menerangi. Kalau engkau sadar itu, engkau akan bangun. Terang itu telah datang. Kalau terang itu terang, lampu pilih terang terus, bersinar terus. Tetapi orang percaya, terang itu tetap terus menerangi hidup kita. Karena Yesus ada dalam hidup itu kita. Itu sebabnya sadarlah kita milik Tuhan. Engkau sangat berarti dalam Tuhan. Dalam firman Tuhan tadi dikatakan, dia sudah menebus kita dengan apa? Darahnya yang mahal. Siapapun kita, nggak ada yang tidak bilang di sini saya paling sempurna. Nggak ada. Justru kita sadar itu. Makanya Matius 5 bilang, berbahagialah orang yang miskin hatinya. Miskin di hadapan Tuhan. Kata miskin di sini bukan berarti uang, finansial. Tetapi merasa diri tidak ada arti kalau bukan Tuhan yang ada dalam hidupnya. Kalau engkau sadar itu, engkau akan bangun, bangkit, dan bersemangat selalu sebagai anak muda yang hidup dalam terang. Itu yang pertama. Yang kedua, diingatkan kepada kita. Di pembacaan tadi, di Yesaya 61. Jadilah terang, shine. Pastikan hidupmu tidak bisa hidup kau tidak ada terang. Coba bilang kiri kanan. Gak bisa hidup kalau gak ada terang Tuhan. Sebab kenapa Bapak Ibu, anak muda? Kalau kita memilih hidup dalam kegelapan, kita akan gelisah terus. Benar tidak? Kalau engkau terus hidup dalam kegelapan, dalam kebohonganmu, engkau akan gelisah terus. Engkau gak bebas. Tetapi kalau engkau mau bebas, terang itu
ada di dalam hidupmu. Bagaimana rasanya tinggal dalam gelap? Tidak akan membantu kita untuk bersinar. Itu sebabnya hidup jadi berkat supaya nama Tuhan dimuliakan. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8 sampai 9 berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi ini Efesus katakan, orang yang hidup dalam terang sebagai anak terang, ada indikatornya, ada buahnya. Dia akan berbuahkan tentang apa? Kebaikan. Bukan berarti kita diselamatkan karena kebaikan kita, tidak. Kita diselamatkan karena anugerah, karena Yesus Kristus. Tetapi ingat, orang yang sudah menerima Yesus dan mengalami anugerah Tuhan, pasti dia akan melakukan yang baik. Amin. Itu orang yang hidup dalam terang. Berbuahkan keadilan dan kebenaran. Tidak ada manusia yang benar, tapi kebenaran di dalam Kristus itu yang memerdekakan kita. Itu sebabnya salah satu ciri sebagai anak muda, ya terkait dengan firman Tuhan hari ini dan komunitas generasi muda-mudi. Tuhan sayang, kalau terang itu dalam hidupmu, engkau memiliki beban melihat generasi supaya diubahkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Kita terbeban dengan teman-teman kita. Kalau kita mulai lihat jauh dari Tuhan, kita mau mereka juga seperti kita hidup dalam terang. Karena kita adalah terang dunia. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Ya, ini ayat firman Tuhan katakan, hidup kita disorot oleh dunia. Jangan jadi terang di tempat yang terang. Percuma. Tapi jadilah terang di tengah kegelapan. Seperti tadi pasang lilin. Walaupun cahaya kecil tapi ketika gelap, dia bisa menerangi kegelapan itu. Menjadi teranglah. Sebab terang Tuhan sudah datang. Tidak hanya bangkit, tetapi Tuhan berfirman, menjadilah terang. Kamu adalah terang dunia. Itu sebabnya tadi, bagaimana supaya kita tetap bersinar? Bangkitlah, bangunlah. Yang kedua, tetap jadi terang. Dan yang ketiga, yang terakhir, kalau kita menjadi terang, di Matius 5 ayat 16 dikatakan begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yang ketiga, ketika kita bersinar, kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin. Dimanapun kita berada, kita jadi saksi. Jangan jadi terang di tempat yang terang, sekali lagi. Tapi menjadi teranglah di tempat yang gelap. Mari Bapak Ibu, anak muda yang saya kasih dalam Tuhan. Dimulai dari kata bangkit. Bangun. Sadar. Bangun dari kevakuman rohani.